Saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT pada PT Aqua Golden Mississippi. Anggota-anggota kelompok 5 terdiri dari saya, Jan Mekalu, kemudian ada Silke Karyo, Magdalena Mekel, dan Eka Septian Pradewa. Ya, yang berikut profil PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirta Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 40 tahun, kini Aqua memiliki 21 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi penerapan air terkini di bawah bendera Danone Aqua. Kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Berikut strength. Yang pertama, Aqua telah memiliki brand yang sangat kuat di kalangan masyarakat, bahkan umumnya dijadikan majas metafora untuk penyebutan sebuah air minum kemasan walaupun bukan bermerek Aqua. Yang kedua, kualitas sumber mata air selalu terjaga. Lokasi mata air Aqua senantiasa berada jauh dari pemukiman penduduk. Faktor ini penting dilakukan demi mencegah rembesan limbah pemukiman di sekitar sumber mata air. Kemurnian sumber mata air Aqua dijaga dan dilindungi untuk mencegah rembesan air tanah atau air hujan. Yang ketiga, dengan upaya penjagaan kualitas tersebut, Aqua mendapat pencitraan yang sangat baik di kalangan masyarakat. Pencitraan yang baik ini membuat masyarakat memilih Aqua sebagai kebutuhan pokok air minum. Hal ini menyebabkan Aqua menjadi AMDK pertama dengan penghasilan yang sangat tinggi. Yang terakhir, kemudahan memasarkan produk karena selain masyarakat telah percaya akan kualitas yang selalu terjaga. Masyarakat dapat menemukan agen Aqua di mana-mana karena jumlahnya yang sangat banyak. Yang kelima yaitu kemasan Aqua semakin beragam, dari kemasan gelas, botol kecil, sedang, hingga galon. Yang keenam, kesuksesan Aqua sangat ditunjang oleh para karyawannya yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi, serta berpengetahuan luas dan mendalam baik di bidang masing-masing maupun secara umum. Yang ketujuh yaitu menjadi pelopor kemasan gelas plastik di dunia sehingga kini menjadi standar industri. Aqua pula yang mempelopori peralihan dari PVC ke PET dan Aqua pula yang mempelopori konsep fully integrated manufacturing yang memungkinkan produksi terpadu air minum dan botol kemasannya mulai dari biji plastik. Selanjutnya yaitu weakness. Pertama, harga produk Aqua ditentukan oleh kebijakan harga yang disebut kebijakan harga wholesaler. Antara lain yaitu geographical price quotation dan price adjusted to buyer's position. Kedua, saluran distribusi terlalu panjang, di mana hasil produksi dari Aqua disalurkan ke distributor, kemudian disalurkan ke retailer, dan pada akhirnya sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, dalam penarikan karyawan, Aqua masih menggunakan spoil system karena perusahaan pada awal berdiri merupakan perusahaan keluarga. Selanjutnya yaitu opportunity. Yang pertama, jumlah penduduk yang terus meningkat secara signifikan merupakan peluang yang sangat besar. Bertambahnya penduduk berarti bertambah pula orang yang butuh air minum. Jadi, permintaan konsumen akan produk yang dihasilkan dapat meningkat sehingga perusahaan dapat meningkatkan produksi penjualan.
2. Produk Aqua ditujukan untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa hingga golongan tua. Mulai dari pejabat hingga rakyat biasa, mulai dari yang kaya, menengah ataupun miskin. Hal ini dapat dikatakan karena air dibutuhkan oleh semua manusia. Yang ketiga, banyak daerah pelosok yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih khususnya untuk minum. Yang keempat, Aqua menggunakan seluruh media untuk promosi iklannya, seperti melalui brosur sederhana, event-event olahraga, TV, radio, koran, majalah, dan internet. Yang kelima, perkembangan teknologi yang sangat cepat mendorong kemajuan dunia bisnis. Perusahaan yang mempunyai keunggulan dalam hal teknologi tentunya dapat menunjang keadaan produksi yang dihasilkan, mulai dari efektivitas dan efisiensi proses produksi yang dapat dihasilkan. Selanjutnya yaitu threats. Pertama, adanya produk palsu di pasaran yang menggunakan label Aqua. Kedua, munculnya beragam merek air mineral dalam kemasan baru. Ketiga, sekarang ini banyak bermunculan depot-depot air minum isi ulang di kawasan padat penduduk di mana harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding Aqua. Keempat, adanya kenaikan bahan baku untuk kemasan seperti plastik untuk label dan bahan untuk pembuatan galon. 5. Pemerintah memberi aturan kepada setiap perusahaan AMDK untuk tidak mengeksploitasi air sesuka hati. Yang keenam, biaya pengiklanan yang mahal. Ketujuh, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Strategi W dan O. Yang pertama, meminimalisir biaya produksi untuk dapat menentukan kebijakan harga. Yang kedua, menggunakan promosi untuk meningkatkan brand image dari Aqua sehingga akan meningkatkan daya jual. Strategi S dan T. Yang pertama, melakukan pengecekan rutin terhadap oknum-oknum yang memalsukan Aqua. 2. Lebih kreatif dan inovatif untuk dapat menggunakan para pesaing. Yang berikut strategi W dan T. Yang pertama, membuat saluran distribusi menjadi efisien agar harga lebih mudah bersaing. Kedua, menghilangkan kebijakan harga wholesaler untuk meningkatkan penjualan di saat ekonomi belum stabil. Ketiga, mengubah sistem penarikan karyawan.